Jadi ini adalah gabungan suatu ilmu yang mempelajari mengenai genetik seseorang, kemudian dikaitkan dengan nutrisi dan hubungannya dengan kesehatan seseorang. Walaupun itu kembar identik, pasti akan berbeda gitu ya, pasti akan ada bedanya. Akhirnya apa? Kita nggak bisa ngasih makan one for all gitu. Jadi sangat spesifik untuk setiap anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Sobat RSCM semua. Bersama lagi dengan podcast RSCM di sini. Saya dengan Syahnas Mutia Dewi dari Clinical Research Unit. Hari ini akan menemani Sobat Sehat RSCM semua nih berkenaan dengan pemeriksaan nutrigenomik yang mungkin lagi happening akhir-akhir ini. Mungkin teman-teman pernah mendengar atau familiar dengan kata-kata nutrigenomik, atau bahkan beberapa dari Sobat Sehat RSCM sendiri sudah pernah ada yang melakukan pemeriksaan genomik. Sepertinya beberapa juga sudah bertanya nih sama aku. Katanya contoh kasusnya nih, ada misalkan program diet dilakukan sama 2 orang, A sama B. Tapi yang satu, yang A nih katanya berhasil. Tapi yang kenapa yang B enggak ya? Kenapa ya kira-kira ya teman-teman? Terus ada lagi kata yang tanya ke aku. Pasti ada yang gak suka sama rasa sayur ya. Katanya pahit. Ini mengenai persepsi rasa pahit nih. Teman-teman Sobat RSCM di rumah nih, pernah berpikir gak sih sebenarnya persepsi rasa pahit ini ditimbulkannya dari mana? Bisa jadi loh, persepsi rasa pahit yang dirasakan teman-teman ini lebih kuat dibanding persepsi rasa pahit yang dirasakan teman-teman yang lain. Nah, sebenarnya jawabannya mungkin dengan nutrigenomik ini teman-teman. Tapi kalau aku bahas sendirian rasanya gak akan seru. Makanya, dan bukan namanya podcast RSCM kalau gak bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang ahli. Hari ini Syana sudah ditemani oleh 2 narasumber yang sangat luar biasa. Pertama ada Dr. Nurul Ratnamutu Manika, Magister Gizi, Spesialis Gizi Klinik Konsultan dari Departemen KSM Gizi Klinik RSCM. Dan yang kedua adalah Bapak Ardian Susanto, Magister Farmasi dari Trodia. Selamat siang, bagaimana kabarnya Dr. Nurul dan juga Bapak Ardian? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya, semoga sehat selalu ya. Pagi ini nih di siang hari ini juga kita akan membahas mengenai nutrigenomik nih Dok dan juga Bapak gitu ya. Mungkin sobat-sobat RSCM di rumah nih pernah mendengar mengenai nutrigenomik, tapi nggak tahu nutrigenomik itu sebenarnya apa, fungsinya apa, terus bagaimana benefitnya nih Dok buat kita gitu. Kalau kita melakukan pemeriksaan ini, mungkin bisa dipaparkan Dok sebenarnya nutrigenomik ini apa dan kenapa ilmu ini bisa menggabungkan antara nutrisi dan juga genetika gitu Dok. Ya, nutrigenomik ini ilmu yang menarik ya. Rasanya kayak baru padahal sebetulnya sudah banyak yang mempelajari. Jadi ini adalah gabungan suatu ilmu yang mempelajari mengenai genetik seseorang, kemudian dikaitkan dengan nutrisi dan hubungannya dengan kesehatan seseorang. Jadi ini sangat berkaitan. Berkaitannya apa? Yaitu gimana genetik seseorang itu mempengaruhi respon terhadap suatu nutrisi tertentu atau resiko yang terkait dengan nutrisi. Dan sebaliknya, bagaimana pola makan seseorang itu yang tadinya begini jadi berubah misalkan, bisa mengubah kerentanan genetik seseorang terhadap suatu penyakit. Jadi ini sangat penting sekali. Jadi ini ilmu yang sangat update dan sangat personalized gitu ya. Jadi sering kita katakan sebagai personalized nutrition therapy gitu. Baik Dok. Tadi dibahas juga mengenai pola makan gitu ya Dok. Berarti kalau misalkan kita melakukan pemeriksaan nutrigenomik, setelah hasilnya ini keluar, kita masih perlu untuk mengubah pola makan kita juga Dok? Iya betul, karena nutrigenomik ini tergantung dari hasil pemeriksaannya ya. Dan pemeriksaannya ini kan sangat detail. Jadi bisa menggambarkan seseorang ini misalkan sebagai contohnya dia punya resiko suatu penyakit A. Maka kita udah tahu nih dia udah punya bakat sakit tersebut.
Maka kita ubah nih dietnya, kita ubah sedemikian rupa sejak sekarang supaya seseorang yang tadi rentan terhadap suatu penyakit resiko menjadi turun, akhirnya nggak jadi sakit gitu. Misalkan dia resiko hipertensi gitu, yaudah mulai dari sekarang kita kurangi asupan garam, natrium dan makanan olahan. Maka seseorang yang sudah secara genetik itu memiliki resiko penyakit hipertensi, jadinya malah nggak jadi hipertensi atau hipertensinya terkontrol dengan baik atau resikonya menjadi turun padahal di keluarganya ada bakat hipertensi, seperti itu. Baik. Mungkin bisa dijelaskan dari sisi laboratoriumnya nih Pak. Baik. Kalau dari laboratoriumnya sendiri, pemeriksaan nutrigenomik itu bagaimana sih dilakukannya? Ya, baik, terima kasih. Untuk pemeriksaan nutrigenomik ini yang pertama pasti dilakukan adalah mengambil sampel ya. Mengambil sampel dari tubuh gitu ya, memiliki material DNA, dan ini sebenarnya ada beberapa pilihan sampel yang bisa digunakan. Yang pertama biasa yang paling umum digunakan adalah darah, karena darah itu ada mengandung sel darah putih, terus itu yang biasanya digunakan untuk mengambil ekstra DNA. Ada beberapa juga yang mengambil melalui dari saliva gitu ya, dari sampelnya ini. Tapi kita pernah bandingkan antara darah dengan saliva, ternyata untuk mendapatkan sampel DNA yang adekuat gitu ya, yang cukup gitu ya, kita sebut biasanya kalau di istilahnya itu di call rate DNA gitu ya. Call rate DNA itu pemeriksaan dari darah jauh lebih baik. Kalau dari saliva ini ya bedanya mungkin sekitar 30%-an gitu ya, perbedaan antara yang darah dengan salivanya gitu ya. Ini dari hasil DNA-nya. Kemudian dari sampel tadi kita punya material genetik ya, material genetik yang ada di dalam tubuh kita. Itu di setiap sel itu biasanya ada, kecuali sel darah merah. Kalau sel darah merah nggak ada ya, nggak ada DNA-nya. Sel darah putih itu nanti akan diambil DNA-nya. Nah, DNA itu kita sebut dengan istilah ekstrak DNA. Kemudian DNA-nya diekstrak, kemudian nanti akan dilakukan, metodenya adalah microarray. Microarray itu menggunakan chips, di mana dalam satu chip itu sudah ada template-template variasi DNA. Kemudian nanti dari DNA yang diekstrak tadi, kemudian dimasukkan ke dalam chip tersebut, kemudian nanti akan dianalisa. Nah, analisanya ini tidak seperti pemeriksaan laboratorium sebelumnya gitu ya. Ini harus memanfaatkan teknologi yang namanya bioinformatik. Nah, dari bioinformatik nanti ketemulah hasil namanya variasi DNA. Nah, ini menarik nih, variasi DNA. Variasi DNA itu membedakan antara satu individu dengan yang lain. Karena kita nih, setiap orang itu kelihatannya maksudnya sama ya, spesiesnya manusia gitu ya. Tetapi satu dengan yang lain ternyata berbeda. Bedanya itu ternyata cuma 0,1% DNA itu. Nah, tapi 0,1% itu bisa membedakan. Misalkan saya yang lebih gelap gitu ya, mungkin ada orang yang lebih terang putih gitu, atau mungkin rambutnya yang lurus, rambut ikal dan lain-lain sebagainya, termasuk tadi gitu kan, respon terhadap makanan gitu ya, bagaimana pengaruh lingkungan terhadap memproses makanan dan lain-lain, itu ternyata itu memberikan perbedaan satu dengan yang lain. Nah, ini sampai di microarray tadi kita ketemu varian genetiknya. Kemudian bagaimana varian ini nanti diinterpretasi? Nah, ini juga dibantu juga dengan teknologi seperti itu ya. Ini teknologi dikumpulkan dari penelitian-penelitian. Biasanya penelitian namanya GWAS gitu ya, Genome Wide Association Study. Jadi orang dikelompok-kelompokkan gitu ya. Tadi misalnya udah di pembukaan itu ada yang suka pahit, ada yang tidak gitu kan ya. Itu dikelompokkan suka pahit dan yang tidak. Nanti dianalisa DNA-nya yang beda apa sih gitu ya, yang berbeda dari DNA-nya apa. Oh, ternyata yang beda DNA di area tertentu gitu. Nah, itu nanti yang akan dijadikan sebagai, kalau kita biasanya sebut marker gitu ya, sebagai tanda gitu bahwa ini pembeda antara satu dengan yang lain. Nah, dari data GWAS tadi, kemudian nanti akan dipadukan dengan varian, kemudian nanti akan keluar report hasil itu yang personalized setiap individu ya, sesuai dengan varian yang ditemukan dari pemeriksaan microarray tadi. Ya, kurang lebih periksanya seperti itu untuk nutrigenomik. Satu yang bisa di-highlight, ternyata tubuh kita itu unik ya teman-teman ya. Begitu ya. Betul. Jadi satu sama lain tuh kita sebenarnya nggak sama gitu. Walaupun itu kembar identik, pasti akan berbeda gitu ya. Pasti akan ada bedanya di mana genetik. Sebenarnya kalau untuk tujuan dari nutrigenomik, biasanya pasien itu melakukan nutrigenomik itu untuk apa sih, Pak? Ya, karena tadi mungkin dari Dr. Nurul disampaikan ya, bagaimana ilmu nutrigenomik itu mempengaruhi termasuk juga pola makan. Kebanyakan
saat ini dari pengalaman kami itu yang sering melakukan pemeriksaan nutrigenomik ini, tujuan utamanya adalah lebih kepada estetika, lebih banyak yang seperti itu. Menurunkan berat badan maksudnya gitu ya, mau shaping gitu ya. Karena mungkin pengalaman dietnya nggak berhasil gitu ya, sudah ganti-ganti gitu misalnya, nah, coba diet A, coba diet B, ternyata nggak berhasil, kurang cocok gitu, tapi atau mungkin yoyo gitu kan. Artinya berhasil tapi nanti balik lagi seperti itu. Nah, ini biasanya nanti akan melihat, informasi genetiknya gitu ya, cocoknya, dietnya dengan apa. Nah, itu saat ini mungkin, kebanyakan awareness-nya masih di sana gitu, tapi memang yang menarik itu yang terkait dengan estetik ya. Estetik ya. Ya misalkan nanti sebenarnya kan manfaatnya bisa jauh lebih banyak gitu kan, tadi misalkan disampaikan terkait dengan risiko penyakit gitu. Nah, itu tuh mungkin ya ini mungkin dengan adanya podcast seperti ini kita bisa sosialisasi ya, Baik-baik. jadi awareness-nya manfaatnya sebenarnya banyak gitu, tapi nggak hanya untuk, kita biar kurus, menurunkan berat badan atau biar lebih terlihat langsing seperti itu, tidak hanya seperti itu gitu ya. Menarik banget nih Dok, tadi kan membahas mengenai berat badan gitu, banyak dibahas juga tadi pembukaan saya juga teman-temanku banyak yang membahas mengenai diet, mengolah berat badan dan lain sebagainya. Sebenarnya nutrigenomik nih bisa jadi salah satu kunci nggak sih untuk mengelola berat badan Dok dari segi nutrigenomiknya? Iya. Gimana Dok? Jadi tadi saya sudah sampaikan ya bahwa nutrigenomik itu sifatnya sangat personalized gitu ya. Jadi mana setiap orang itu unik sekali genetiknya gitu. Nah, dengan nutrigenomik itu justru akan memudahkan seorang dokter seperti saya nih ya untuk memberikan preskripsi nutrisi yang akan diberikan ke pasien. Jadi dia tuh cocoknya mau diet yang model apa. Sebagai contohnya begini, hasil nutrigenomik dari Bapak Ardian menyebutkan bahwa orang itu responsif terhadap protein misalkan. Jadi kalau kita kasih protein yang kualitasnya bagus, maka dia metabolismenya menjadi lebih baik gitu. Terus kenapa kok dietnya dia selama ini nggak berhasil? Ternyata dia kurang meng-highlight si protein tadi. Dia mungkin lebih banyak mengurangi makan gula, lebih banyak makan sayur, yang semuanya itu kan konteksnya adalah karbohidrat gitu ya. Terus mengurangi lemak, gorengan segala macam, lupa soal proteinnya gitu. Nah, ternyata kami membaca nih ada hasil yang seperti itu. Oh, ada responsif tertentu terhadap suatu protein tertentu gitu ya. Akhirnya kita tingkatkan nih konsumsi proteinnya. Kemudian kita perbaiki metabolismenya dengan pola makan yang tepat gitu ya. Jadi kita kasih makannya dagingnya harus sekian gram gitu, ayamnya sekian gram, kalau tahu tempe sekian gitu. Terus akhirnya dia merubah kan pola makannya, akhirnya dia menjadi responsif, dietnya jadi berhasil. Contohnya tuh seperti itu gitu. Mungkin tadi sudah dibahas juga ya sama dokter mengenai bagaimana contoh nyata dari nutrigenomik untuk pengelolaan berat badan, juga pola hidup dan pola makannya gitu ya Dok ya. Mungkin bisa di-sharing juga dari Bapak nih, gimana hasil apa aja nih sebenarnya kalau misalnya kita mau pemeriksaan nih nutrigenomik, hasil apa aja nih yang bakal aku dan Sobat Sehat RSCM dapatkan nanti? Ya, baik, kalau kita periksa nutrigenomik yang dapat hasilnya pertama adalah variasi pada kelompok tertentu gitu ya, maksudnya gini, misalkan, yang diperiksa yang pertama gini, yang dapatnya kalau dari susunan hasil itu biasanya dapatnya adalah rangkumannya dulu. Rangkumannya misalkan ini yang diperiksa apa saja gitu ya, gen yang diperiksa apa saja gitu ya, variasi genetik yang diperiksa itu apa saja, terus kemudian nanti, variasi kita seperti apa gitu gennya. Nah, biasanya kita sebut itu adalah alel gitu ya, variasi genetik pada, itu kalau ukuran terkecil dari DNA itu kan adalah nukleotida gitu ya, istilah, teknisnya seperti itu gitu. Jadi ini masing-masing orang itu biasanya beda satu aja beda nih gitu, maksudnya kalau kita sebut fenotip ya, atau mungkin, dalam tadi gitu ya respon makanan beda, dalam, tadi gitu misalkan mempersepsikan rasa pahit berbeda gitu kan. Ya ini yang dapat kita sebut dengan istilah variasi, varian gitu ya. Varian pertama variannya tersebut, terus di varian itu juga ada penjelasannya gitu ya. Kalau di gen ini punya varian seperti ini, nanti akan berakibat seperti ini gitu ya. Misalkan termasuk tadi kan dicontohkan, tadi sensitif terhadap yang protein tadi gitu ya. Ini kalau mau menurunkan berat badan cocok nih kalau dengan adanya, diberikan protein gitu atau high protein diet. Itu yang pertama kelompok hasilnya. Yang kedua adalah, prevalensi. Kita sebutkan juga dengan prevalensi karena kami sudah melakukan, validasi ya, pengukuran varian ini. Jadi kita tahu nih prevalensi di kita berapa sih gitu ya. Jadi saya termasuk misalkan, saya satu dari 9
1 dari 10 gitu. Jadi saya kelompok yang sangat unik gitu ya, 10% dari total populasi yang diukur di pemeriksaan tersebut gitu ya. Nah, misalkan yang tadi ya, misalkan high protein diet itu misalkan di Asia gitu ya, itu ada separuh orang Asia itu ternyata sebenarnya cocok dengan high protein diet untuk menurunkan berat badan gitu, misalnya seperti itu akan disampaikan di prevalensinya. Berikutnya penjelasan varian sudah, prevalensi sudah, berikutnya adalah rekomendasi. Rekomendasi ini adalah contoh-contoh makanan yang sesuai gitu. Karena di nutrigenomic ini sebenarnya tidak hanya makanan gitu ya. Jadi ada 2 kelompok. Yang pertama adalah nutrisi dan exercise gitu ya. Karena untuk melengkapi ya biasanya kalau perubahan pola hidup itu kan makanan dengan aktivitas fisik gitu ya. Nah ini ada juga exercise gitu. Jadi dari exercise itu juga nanti akan ada hasilnya mirip, cuma kan rekomendasi yang berbeda. Ini kan contoh, misal olahraga ada yang ngangkat beban itu, misalnya orang yang senang angkat beban gitu ya, maksudnya dengan angkat beban mungkin dengan sedikit latihan ototnya lebih mudah terbentuk. Ada orang yang lebih kuat lari gitu kan ya. Ini tipenya nanti juga akan itu dari informasi variasi genetik juga ada gitu. Jadi ada 2 chapter gitu ya. Pertama nutrisi, yang berikutnya adalah exercise tadi, dan setiap masing-masing tadi nanti akan ada kalau kita sebutnya trait gitu ya. Ada orang lain menyebut laporan gitu ya. Jadi satu laporan gitu ya, laporan terkait dengan masing-masing yang diperiksa gitu. Jadi termasuk tadi persepsi rasa pahit gitu, bagaimana metabolisme kopi gitu ya, bagaimana dengan mengolah nutrisi, bagaimana dengan kecukupan vitamin dan lain sebagainya, dan masing-masing di dalamnya ada varian, ada keterangan dari variannya, terus kesimpulan dari pemeriksaan kita, prevalensi dan rekomendasi. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Gitu. Menarik banget ya, ternyata banyak banget nih dok yang kita dapatkan dari hasil nutrigenomiknya gitu ya teman-teman. Sampai ke rekomendasi bagaimana cara kita olahraga juga dikasih nanti ya. Bentuk rekomendasinya ini adalah contoh-contoh gitu ya, contoh-contoh misalkan kalau misalkan ternyata kita termasuk juga misalkan yang menarik, misalkan kita laktos intoleran, resiko laktos intoleran gitu, nggak bisa minum susu gitu kan. Penggantinya misalkan ada susu-susu yang bukan dari dairy product gitu kan, ini contoh-contohnya seperti itu. Nah, untuk menginterpretasi ini, untuk menerjemahkan ini, biasanya untuk setiap pemeriksaan nutrigenomik itu nanti sudah dengan konsultasi dokter gizi klinik gitu ya. Jadi sudah sepakat biasanya dengan pemeriksaan misalnya ke dokter Nurul gitu ya. Jadi periksa nutrigenomik plus konsultasinya, dan nanti output akhirnya biasanya sudah dalam bentuk biasanya disebut dengan meal plan gitu ya. Meal plan itu jadi apa bahan-bahan makanan yang akan dimakan, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh dokter Nurul ya. Iya. Terlihat tebal sepertinya ya hasilnya lumayan tebal gitu ya. Berapa tuh, ada berapa kira-kira di berapa halaman yang akan kita dapatkan nanti kalau dari nutrigenomic? Ratusan gitu ada? Ada. Ya lumayan mungkin gitu ya, cukup banyak. Rekan-rekan sobat sehat RSCM ini udah mulai tertarik nih untuk ngelakuin pemeriksaan dari nutrigenomic gitu ya. Mungkin kita agak menyimpang lagi nih dok. Kan tadi dibahas sudah berat badan, sudah tadi juga ada olahraga juga sudah. Bagaimana kalau untuk interpretasi pencegahan penyakit pembuluh darah nih dok? Seperti stroke atau penyakit jantung atau penyakit metabolik lainnya gitu. Bagaimana nutrigenomik ini berperan dalam hal itu dok? Iya. Jadi di dalam nutrigenomik tadi kan ada beberapa pemeriksaan genetik seseorang gitu ya, sampai ke resiko suatu penyakit. Makanya kalau pemeriksaan nutrigenomik itu pilih yang lengkap gitu ya. Karena kalau lengkap itu resikonya akan tergambar banyak sekali gitu ya. Salah satunya adalah resiko terhadap penyakit kardiovaskular ya, penyakit jantung, pembuluh darah, dan risiko penyakit stroke. Nah nanti di situ akan terbaca misalkan orang yang sedang diperiksa itu punya risiko yang tadi saya cerita, misalkan contohnya dia punya risiko sakit hipertensi gitu ya. Kemudian dia akan dengan kerentanan tertentu sehingga dia memudahkan orang itu kena hipertensi di usia tertentu ya, misalkan usia muda gitu, masih usia produktif. Maka kita atur nih pola makannya, kita kasih tahu ada risiko hipertensi loh di sini gitu. Bisa nggak
kita ubah nih pola hidupnya dengan cara mengurangi makanan olahan, kemudian garam, kemudian banyak makan sayur, buah-buahan, terus kemudian pola hidupnya, pola tidurnya juga diatur, kemudian kerentanan dia terhadap suatu stresor tertentu tuh juga diatur supaya munculnya si hipertensi itu tidak cepat gitu. Jadi kalau misalkan dia nggak periksa, dia mungkin bisa muncul di usia yang muda. Tapi karena dia udah paham, sudah aware di awal dan kita ubah gaya hidupnya, maka karena dia secara genetik udah ada bakat ya, mungkin bisa muncul di usia 50 ke atas contohnya. Atau muncul tapi bentuknya ringan, sehingga dengan satu jenis obat dengan dosis kecil aja dia sudah terkontrol dengan baik karena pola makannya dan pola hidupnya juga sudah diubah gitu. Jadi efek jangka panjangnya apa? Menekan mengurangi ya resiko dari suatu populasi tersebut terhadap kejadian stroke misalkan gitu. Supaya seorang ini nggak jadi stroke atau nggak jadi sakit gagal ginjal gara-gara hipertensi dan lain sebagainya gitu. Jadi manfaatnya cukup besar. Ini juga aku jadi ingat lagi dok. Aku banyak pertanyaan banget, nggak apa-apa ya dok ya. Ini aku ada pertanyaan karena menjelang kita mau kualifikasi sepak bola Piala Dunia nih Indonesia kan berhubungan sama atlet-atlet kita nih dok. Bagaimana nih kalau nutrigenomik dimasukkan untuk ke atlet-atlet kita dok? Mungkin nutrigenomik bisa meningkatkan performa atlet-atlet kita kah atau bagaimana? Kan mungkin bisa jadi solusi dari pemerintah untuk mencapai target yang diinginkan gitu. Karena sebentar lagi nih mau kualifikasi Piala Dunia nih, aku baru inget juga. Jadi seru banget nih kalau kita bahas, kalau sekalian sama atletnya nih. Gimana dok? Ya, jadi tadi sudah disampaikan juga ya bahwa dalam hasil pemeriksaan nutrigenomik itu kan ada komponen aktivitas fisik ya, exercise di sini. Dari nutrigenomik itu kita jadi tahu seseorang itu punya bakat cabang olahraganya apa gitu. Misalkan dia cabangnya di bidang atletik misalkan, atau di kelompok yang olahraga yang dengan kaitannya dengan air atau apa macam-macam gitu ya. Nah, nanti dari situ kita jadi lihat nih, oh ternyata atlet A, B, C, D yang dia dari awal memang udah bakatnya di bidang ini nih si ini gitu. Jadi nanti kita tinggal memodifikasi dia gitu, kita optimalkan gitu. Nah, jadi dari situ terus kita atur pola makannya gitu ya. Pola makannya diatur tergantung dari cabang olahraga yang akan dia geluti, yang akan dia perdalam gitu. Misalkan olahraga sepak bola ya. Nah, di sepak bola itu di setiap cabang olahraga itu ada batasannya. Misalkan fat mass-nya nggak boleh lebih dari sekian persen, kemudian muscle mass-nya harus sekian, kemudian lemak perutnya, visceral fat-nya itu maksimal harus sekian. Jadi kita atur pola makannya. Nah, dari nutrigenomik itu kita jadi tahu gitu, ternyata orang ini cocoknya dia akan responsif terhadap makanan ini. Atau seperti tadi, dia untuk membentuk massa otot itu perlu protein yang jauh lebih tinggi daripada orang standar yang lainnya gitu. Misalkan orang lain dengan protein 50 gram dengan berat badan segitu, dia udah bisa naikin massa otot nih gitu. Tapi si atlet ini nggak bisa karena dia harus butuh dosis yang lebih tinggi lagi proteinnya gitu. Jadi supaya dia mencapai kualifikasi tadi, kan kualifikasi macam-macam nih, mulai dari performa olahraganya sampai ke ukuran antropometri tubuhnya juga diatur gitu. Nah, nanti jadi si dokter olahraganya bersama dengan dokter gizi di cabang olahraga sepak bola tadi bisa membuat si atlet A, oh proteinnya dia butuh lebih nih gitu, berdasarkan hasil si nutrigenomik. Si B, karena dia cukup responsif dengan dosis yang sederhana, yang standar, maka dikasihnya sekian gitu. Jadi sangat personalized, setiap orang akan berbeda-beda, dimana untuk mencapai hasil goal yang mau kita capai tadi gitu. Jadi akhirnya apa? Kita nggak bisa mengasih makan one for all gitu. Jadi sangat spesifik untuk setiap atlet gitu. Berarti benar ya dok ya. Jadi nutrigenomik ini juga sangat bermanfaat untuk atlet kita gitu ya. Kalau untuk kita sendiri nih, aku orang awam nih, aku benar-benar awam, tapi aku pengen banget untuk pemeriksaan nutrigenomik dok. Sebenarnya sejauh apa aku sampai bisa mengeksplor si nutrigenomik ini untuk bermanfaat banget untuk hidupku gitu. Ya, yang pertama kita pengen tahu ya dari nutrigenomik itu kan akan ada gambaran setiap makanan sangat spesifik satu persatu, mulai dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, semua ada gambarannya, sampai resiko penyakitnya pada seseorang tersebut dan aktivitas fisik. Misal contoh nih ya, ternyata Mbak Shahnaz itu
dari hasil laporan tadi ya, salah satu kayak tadi lactose intolerance gitu. Tapi saya oke aja minum susu bisa gitu kan. Tapi ternyata saya minum susunya itu nggak bisa banyak gitu. Nah nanti dari situ kebaca, oh ternyata dia nggak bisa susu dalam bentuk yang bagaimana, misalkan whole product gitu, atau susu masih bisa tapi jumlahnya hanya 1 gelas per hari misalkan, kan ada anamnesis juga kan ketemu sama dokter. Berarti kita turunin nih produk susunya, kita ganti ke produk lain, atau kalau enggak jangan minum yang susu dalam bentuk susu gitu, misalkan ke bentuk yang lain, misalkan keju, yogurt yang gitu-gitu, dan kita cocokkan dengan keluhan klinis, karena semua itu balik ke klinis ya gitu ya kan, ini kan laporan balik ke klinisnya. Kita tanya, kalau makan keju abis makan kastengel sakit nggak perutnya gitu, enggak kok, nggak bloating, nggak diare misalkan, oh berarti bisa, berarti kalau produk olahannya oke. Tapi kalau susunya jangan banyak-banyak, cukup 1 gelas aja per minggu, contohnya seperti itu. Kemudian oh ternyata kebaca dia itu sangat rentan terhadap kejadian anemia misalkan, kan di Indonesia masih banyak nih yang anemia. Oh kalau gitu supaya dia nggak beresiko terjadi anemia, terutama mempersiapkan kehamilan contohnya, jadi kita kasih suplementasi di awal gitu. Jadi sebelum hamil udah dikasih suplementasi, kan udah kebaca kerentanan genetik tersebut gitu, sampai ke bakat dari keluarganya, dia bakat diabetes misalkan, ada bakat apa penyakit, jadi kita atur, ya udah kamu jangan obes ya, makan gulanya nggak boleh lebih dari sekian gram gitu, supaya nggak jadi diabetes. Bedanya dengan saudara lain yang nggak cek nutrigenomik, dia jadi sakit gitu, tapi kita yang cek jadi sehat gitu, jadi kan kualitas hidupnya jadi lebih baik. Jadi semacam memprediksi gitu ya dok? Iya betul, berdasarkan si DNA orang itu, jadi bukan awang ya prediksinya ya. Beneran udah apa yang terjadi di bukan pakai bola gitu ya. Bener. Ini berdasarkan evidence base. Beneran dari tadi nih bener-bener kayaknya sobat sehat RSCM udah sangat tertarik banget nih dok sama yang namanya pemeriksaan nutrigenomik gitu. Sebenarnya kapan waktu terbaik untuk kita bisa melakukan pemeriksaan nutrigenomik gitu? Apakah anak-anak ini bisa atau gimana? Baiknya kapan gitu? Ya baik, saya jawabnya mungkin dari teknis pemeriksaan dulu. Dari teknis pemeriksaan sih sebenarnya kapan aja bisa gitu ya. Setiap orang itu bisa. Maksudnya gini, anak-anak pun bisa sebenarnya diperiksa gitu, karena material genetik yang diperiksa varian tadi itu kemungkinan besar untuk berubah itu sangat kecil gitu ya. Kecuali kalau misalkan ini ada event yang besar gitu ya, ada radiasi yang sangat masif. Itu kan itu nggak mungkin, itu akan jarang terjadi gitu ya. Artinya pemeriksaan ini kalau menjawab kapan gitu ya, kapan terkait dengan frekuensi itu cukup sekali seumur hidup, karena ya variasinya ya itu aja gitu kan ya. Ini misalkan variasinya termasuk yang bisa minum kopi banyak gitu ya, bisa metabolisme kopi lebih baik itu misalnya, ya nanti kalaupun diulang ya hasilnya akan sama aja. Jadi pemeriksaannya ini cukup sekali, ini bisa jadi baseline gitu ya, bisa untuk di awal gitu ya. Nah terkait kapan ini ya sesegera mungkin aja setelah dapat informasi ini sebenarnya gitu ya. Karena kan kalau waktunya kan jadi sangat bermacam-macam gitu ya. Tapi memang idealnya adalah ketika dewasa muda gitu. Sebenarnya untuk anak-anak pun bisa, hanya saja nanti pemilihan makanan, kebutuhan nutrisi, interpretasi yang ada di hasil itu, studi-studi yang digunakan itu kebanyakan adalah studi untuk orang yang dewasa. Tapi kalau variasi genetiknya ya nggak akan berubah kalaupun diperiksa di anak-anak. Misalkan dari anak-anak diambil terkait dengan risiko defisiensi nutrisi tadi yang seperti disampaikan Dr. Nurul, misalkan untuk yang risiko anemia tadi, ya dari anak-anak juga sebenarnya juga sudah diketahui. Cuma kalau misalkan nanti dicocokin dengan yang misalkan nanti exercise gitu kan, ya mungkin nanti akan nggak mungkin anak-anak nanti dapat porsinya sesuai contoh-contoh exercise orang dewasa gitu kan. Nah itu yang mungkin nanti butuh penyesuaian kalau misalkan pada anak-anak. Tapi pada dasarnya pemeriksaan ini cukup diperiksa sekali seumur hidup, karena ini material genetik kita nggak akan berubah gitu ya, potensi berubahnya itu sangat kecil. Dan untuk kapan mulainya ya sesegera mungkin saja, dan terutama kalau sudah mulai dewasa muda lah gitu ya, sudah mulai, jadi kita sudah tahu kita bisa punya spare waktu yang lebih banyak gitu ya, semakin ini diperiksa gitu kan, artinya bisa punya spare waktu yang banyak untuk yang
pola hidupnya itu, gaya hidupnya itu sudah sesuai gitu ya, sudah benar gitu, pola makannya sudah benar, pola exercise-nya juga sudah sesuai gitu ya, sesuai dengan tujuan masing-masing gitu ya. Oh, jadi ingat investasi terbaik adalah investasi kesehatan gitu ya. Iya. Mengingat ini cuma sekali seumur hidup, seperti ini cocok untuk dijadikan sebuah investasi gitu ya dok ya. Mungkin ada juga, apakah bisa nutrigenomic ini menjadi sebuah solusi untuk permasalahan global seperti malnutrisi dan juga obesitas dok? Oh ya, ini bisa banget ya. Jadi sebetulnya ya, kalau pemerintah kita ingin memperbaiki ya suatu prevalensi suatu penyakit, kita tahu kalau obesitas itu kan cikal bakal penyakit-penyakit degeneratif yang lain ya. Cikal bakalnya kanker, cikal bakalnya hipertensi, stroke dan lain sebagainya. Jadi dengan kita mengetahui prevalensi obesitas di Indonesia belum turun nih, masih sekian. Gimana caranya untuk menurunkan itu? Itu kita bisa lakukan pemeriksaan nutrigenomik salah satunya gitu ya. Dari situ kita akan terbaca bahwa orang Indonesia itu punya gen bakat obesnya apa, jenis yang apa. Itu kan gen itu kan macam-macam ya. Misalkan gen obesitas ada gen A, B, C, D gitu ya. Saya nggak usah sebutin satu-satu, ntar jadi kuliah. Jadi nanti kebaca, orang Indonesia itu kerentanannya genetiknya terhadap gen A, B, dan C gitu. Dan yang si A dan B itu jauh lebih banyak daripada gen yang C gitu ya. Nah nanti ternyata dari situ kebaca, ternyata dari kerentanan tersebut yang benar-benar jadi obes berapa persen, yang enggak berapa, yang jadi bakat berapa gitu. Nanti begitu tahu, ternyata orang Indonesia bakat obesitas berdasarkan gennya itu udah banyak loh jumlahnya. Berarti dari awal sudah dilakukan tindakan preventif. Misalkan di suatu tempat perusahaan gitu ya, institusi perusahaan yang menyediakan makan siang misalkan buat karyawan contohnya, itu kita berikan makan siang yang lebih sehat gitu, yang rendah, yang kalorinya tidak berlebihan, contohnya seperti itu. Kalau buat anak sekolah diberikan edukasi di sekolah, pentingnya menjaga pola makan umpamanya ya, seperti itu. Dan kaitannya dengan malnutrisi juga. Malnutrisi itu kita jangan berpikir konteksnya kurus, enggak juga. Malnutrisi itu ada dua, jadi malnutrisi karena kekurangan energi protein, tapi ada juga yang hidden hunger. Jadi dia itu dikatakan malnutrisi tapi badannya nggak malnutrisi, dia itu mengalami defisiensi suatu nutrisi. Misalkan tadi saya bilang anemia, di Indonesia jumlahnya masih banyak pada ibu yang usia reproduktif, kemudian pada usia dewasa muda, lansia, bahkan anak-anak nilainya juga masih tinggi prevalensinya. Nah nanti dari situ si pemerintah bisa membuat suatu fortifikasi makanan contohnya. Jadi makanan apa yang banyak dikonsumsi oleh rakyat Indonesia? Misalkan kita fortifikasi zat besi ke dalam tepung misalkan. Jadi nanti bisa menjawab supaya anemianya itu jadi turun prevalensinya. Seperti itu. Jadi bisa dikoreksi sebetulnya. Tapi ya itu tadi pemeriksaannya harus dilakukan gitu ya. Kalau nggak dilakukan sama aja. Baik, untuk pemeriksaan di Indonesia sendiri ya, menjawab dari Dokter Nurul gitu. Apakah sudah bisa dilakukan di Indonesia? Ya, nah ini pemeriksaan ini sebenarnya sudah bisa dilakukan di Indonesia, teknologinya sudah ada di Indonesia gitu ya. Dan kami mungkin salah satu yang mempelopori untuk pertama dikerjakan di Indonesia, dan sebenarnya lebih luas lagi kalau misalkan tadi kan, kalau misalkan seperti yang disampaikan oleh Dr. Nurul tadi, kalau kita bisa menghimpun data seluruh orang Indonesia, ini kan jadi lebih interpretasi dan untuk rekomendasi nanti akan lebih precise gitu untuk orang spesifik orang Indonesia gitu, atau bahkan mungkin ternyata di orang Indonesia itu sukunya berbeda-beda gitu kan. Selama ini kan kita konsum aja ya data dari penelitian Asia, penelitian yang tetangga kita gitu ya. Tapi di Indonesia sendiri apakah benar sama misalkan dengan variasi gen yang sama untuk orang yang ada di Aceh dengan yang di Papua gitu ya, ekstrimnya seperti itu ya, apakah itu sama? Nah kalau ini ada data di Indonesia kan akan sangat lebih precise pemeriksaan ini dan akan lebih bermakna. Yang jelas ini bisa dikerjakan di Indonesia dan sudah tersedia di Indonesia. Di RSCM juga sudah bisa ya. Iya, di betul. RSCM sudah bisa. Jadi sobat sehat RSCM di rumah ini sekarang sudah bisa melakukan pemeriksaan nutrigenomik dok. Jadi tinggal datang aja nanti ke RSCM Kencana tempatnya gitu. Baik dok, mungkin melanjutkan lagi bagaimana nutrigenomik ini membantu untuk landasan terapi pada pasien kanker. Iya, jadi
Kalau untuk mengetahui kerentanan seseorang terhadap kanker mungkin juga bisa ya, tapi sebenarnya ada pemeriksaan yang lebih advance lagi ya sebetulnya ya. Jadi add-on sebetulnya kalau untuk misalkan punya genetik kanker di keluarga apa, kita bisa nutrigenomic add-on, kita pemeriksaan gen untuk cancer. Tetapi kalau seseorang itu sudah sakit cancer gitu, dari nutrigenomik kita bisa tahu ternyata orang itu akan rentan terhadap atau responsif atau kurang responsif justru terhadap suatu nutrien tertentu. Sebagai contoh kayak tadi saya cerita, dia beresiko terjadi anemia misalkan, beresiko kekurangan vitamin C gitu. Jadi kita berikan nutrisinya itu yang tinggi zat besi, tinggi vitamin C supaya pada saat terapi dia nggak jadi defisiensi gitu. Jadi supaya membantu selama dia menjalani terapi kankernya itu, dia tidak jatuh dalam kondisi yang lebih berat lagi. Karena kita tahu terapi kanker itu kan menyebabkan dia jadi anemia, sariawan dan lain-lain gitu. Dengan kita tahu dia beresiko terhadap suatu defisiensi nutrien tertentu, maka kita bisa koreksi sejak awal gitu supaya kejadian defisiensinya nggak makin berat. Tetapi yang sobat sehat perlu ingat betul-betul nutrigenomik ini kan untuk mendiagnosis ya, mendiagnosis seseorang terhadap kerentanan respon terhadap makanan atau nutrien tertentu. Jadi bukan sebagai pengganti dari terapi kanker. Jadi tetap terapi kanker yang dilakukan adalah terapi radiasi, kemoterapi, kalau perlu pembedahan ya pembedahan dan kombinasi diantaranya. Dan nutrigenomik bukan menggantikan itu gitu, tapi memperbaiki pada saat dia lagi terapi supaya nggak jatuh dalam kondisi yang lebih buruk lagi gitu. Baik, kalau izin tanya lagi nih dok, kalau misalkan nutrigenomik untuk industri makanan dan suplemen, mengingat mungkin di masa mendatang akan ada personalisasi makanan, karena kan tadi berdasarkan apa yang Pak Ardian katakan, tubuh kita nih sebenarnya sangat unik gitu, satu dan lain itu beda-beda ya gitu. Mungkin nih di masa mendatang kalau saya berangan-angan nih dok, apakah bisa menjadi solusinya gitu nutrigenomik ini? Ya, saya jawab sangat bisa. Gitu. Jadi semakin banyak orang Indonesia dari populasi kita yang melakukan pemeriksaan nutrigenomik, maka mapping gen kita makin kaya gitu kan Pak ya. Jadi akhirnya kita mendapatkan prevalensi yang betul-betul cocok untuk orang Indonesia. Kita mendapatkan mapping genetik yang betul-betul memang di Indonesia ini ada loh, gen ini nih banyak gitu. Lebih banyak mungkin daripada di negara Singapura misalkan atau di negara Taiwan misalkan. Gen FTO-nya lebih banyak Indonesia sebagai contohnya seperti itu. Nah, nanti dari sana bisa dijadikan suatu kesimpulan bahwa ternyata di Indonesia itu kenapa kok orang-orangnya itu misalkan kenapa ya kok nggak tumbuh tinggi gitu, kurang tinggi dibandingkan orang Korea misalkan ya, misalkan kayak gitu, kok apa karena rasnya kan sama-sama ras dari yang sama, kenapa kok orang Indonesia misalkan kok cenderung lebih pendek ya daripada orang Malaysia gitu, padahal kan rasnya mirip gitu. Ternyata orang Indonesia itu kerentanan terhadap proteinnya misalkan kurang gitu ya, jadi perlu protein dosis tinggi gitu. Atau misalkan dia lebih banyak mengalami defisiensi zat besi, asam folat gitu, vitamin B12 gitu. Kita tahu kan asam folat tuh banyak tuh yang mengalami defisiensi juga. Jadi akhirnya tergambar orang Indonesia itu rentannya ABCDE gitu, di mapping dari gen tadi. Terus nanti dibuatlah suatu suplementasi ataupun fortifikasi makanan. Kalau fortifikasi kan dipakai untuk populasi luas. Terus industri makanan bisa memanfaatkan misalkan untuk kelompok orang Indonesia kita berikan suplementasi yang folatnya lebih tinggi, zat besinya lebih tinggi, proteinnya lebih high gitu, supaya resiko-resiko tadi bisa terkoreksi. Nah, nanti setiap generasi menggunakan itu akhirnya bisa terkoreksi di 10-20 tahun mendatang gitu. Baik. Terima kasih Dr. Nurul. Jadi banyak banget nih ternyata nutrigenomik ini menyentuh seluruh segi gitu ya, semua lini dia sentuh gitu. Tapi bagaimana menjaga kualitas dari pemeriksaan nutrigenomik sendiri gitu? Ya baik, untuk kualitas sendiri ini mungkin mulai dari awal ya, kita kualitas itu harus di-maintain mulai dari awal, dari mulai pengambilan sampel sampai hasil itu dikeluarkan kalau di dalam laboratorium ya. Mulai dari pengambilan sampel tentunya mulai dari ekstrak DNA, ini ada parameter-parameter namanya parameter quality control yang harus kita perhatikan, dan ini harus match gitu. Kemudian pada saat ekstrak DNA-nya, DNA yang didapat gitu ya, ini ada lagi QC-nya gitu. Jadi sebenarnya secara singkat adalah menetapkan quality control pada setiap tahapannya gitu.
Jadi kan tahapan mulai dari pengambilan sampel sampai ekstrak DNA. Termasuk juga yang nggak kalah penting adalah menilai kualitas QC varian yang didapat gitu. Varian yang didapat kan itu kan berdasarkan kalau dari chip kan itu memberikan sinyal gitu ya, yang itu nanti akan diolah dengan teknologi bioinformatika, terus kemudian nanti disimpulkan ini varian A, B, dan ini kan harus divalidasi. Ini harus divalidasi dengan pemeriksaan yang standar, dicek lagi apakah benar ada seperti itu. Nah ini mungkin biasanya dilakukan di tahap awal saat development pemeriksaan tersebut, tetapi ketika untuk day to day gitu nanti ada parameter-parameter quality control yang harus ditetapkan. Nah, selain itu yang tidak kalah penting adalah selain tadi ya kualitas dari pemeriksaannya juga datanya. Bagaimana data ini selain berkualitas juga harus tetap aman juga, ya. Karena saat ini kita sudah mulai concern ya dengan data-data pribadi aja harus dilindungi, apalagi data genetik gitu ya yang lebih pribadi lagi gitu ya. Nah, kalau di kami biasanya ini mungkin juga bisa diterapkan gitu ya untuk memelihara data itu ada beberapa apa yang namanya semacam sertifikasi untuk memastikan bahwa data itu aman gitu ya. Salah satunya ada ISO 27001 kalau nggak salah. Terus kemudian ada SMK. Ini adalah upaya-upaya untuk memberikan keamanan data gitu. Jadi prosedur kami gitu kan nanti akan dievaluasi gitu ya. Apakah ini ada kemungkinan datanya akan bocor atau rusak atau kehilangan data seperti itu. Jadi datanya harus tetap aman. Berikutnya nanti di ujung di akhir gitu kan. Nah, ini biasanya kan akan ada setiap pemeriksaan itu kita biasanya akan ada penilaian hasil akhir gitu ya. Jadi ini akan dikontrol dulu sebelum ini akan dirilis. Jadi kalau misalkan nanti ada ketemu yang critical value, biasanya ini nanti akan perlu dikonfirmasi gitu. Jadi ada titik-titik kritis yang sudah di mapping gitu ya. Ini tentunya dinamis, sepanjang waktu akan bisa berubah gitu ya, sesuai dengan data yang kami punya gitu. Dan nanti ini biasanya akan diverifikasi itu sebelum datanya kami keluarkan ke pasien ataupun nanti akan diinterpretasi oleh dokter. Baik. Kurang lebih seperti itu dalam menjaga kualitas pemeriksaannya gitu. Baik. Ya. Baik. Terima kasih kepada Dr. Nurul dan juga Bapak Andian yang bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama Sobat Sehat RSCM. Semoga ilmunya ini bisa bertambah ya. Untuk rekan-rekan, karena tadi kan dari awal hingga akhir sudah mendengarkan bagaimana penting dan banyak sekali benefit dari nutrigenomik ini yang akan kita dapatkan. Dan mungkin teman-teman sudah mulai tertarik untuk melakukan pemeriksaan nutrigenomik ini. Sobat Sehat RSCM bisa datang langsung ke RSCM Kencana, sekarang sudah bisa dilakukan. Jadi tinggal datang aja nih gitu. Terima kasih ya. Kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih.